Oke, saya tampilkan di PPT-nya. Share ya. Share screen. Oke, sudah terlihat tampilan layarnya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ke minggu lalu, saya harap teman-teman sudah menyelesaikan di inherent risk ya. Jadi, minggu lalu, teman-teman sudah mengisi poin-poin inherent risk ini. Nanti silahkan disesuaikan saja dengan yang ada di gambar ya. Nah, saya akan coba jelaskan terkait kontrol risk ini ya. Nah, di kontrol risk ini kita ada beberapa indeks ya terkait pengendalian. Teman-teman pernah belajar pengendalian internal di di mata kuliah? Sudah belum? Pernah belajar belum? Sudah pernah belajar Sepertinya udah. internal audit? Sepertinya udah, Pak. Nggak Oh, asing udah. gitu pengertian. Ya. Heeh. Dosennya siapa tuh? Nah, masa ingat nggak dosennya siapa internal audit? Antara Buneng sama Bulu loh. Oke. Ya, jadi sebelum kita melakukan external audit ya, alangkah baiknya internal audit itu perlu juga di apa namanya, dilakukan lah gitu ya, dilakukan internal audit. Bentar, sebentar. Ya, jadi internal audit ini sangat penting sekali sebelum kita melakukan proses external audit. Kenapa? Ada yang tahu nggak sih tujuan internal audit itu kira-kira untuk apa ya? Silakan, boleh inilah berpendapat lah. Internal audit itu tujuannya sebenarnya untuk apa sih gitu ya? Kenapa sebuah perusahaan itu perlu ada seorang internal auditornya? Atau teman-teman berikan contoh kasus sederhananya deh. Tujuannya seperti apa atau pelaksanaannya bagaimana? Nah, kan pernah belajar tuh. Ingat-ingat coba. Ingat Cindy, Susi, Ditya? Eh, contoh kasus untuk internal audit tuh kayak tim audit internal menemukan selisih pencatatan antara pendapatan dan kelebihan klaim biaya operasional gitu, Pak. Terus Mm-mm. tujuan dari audit internal itu mengevaluasi pengendalian internal, terus manajemen resiko dan tata kelola perusahaan. Terus audit itu juga memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan mencegah fraud. Ya, Dan oke. ya, Oke, betul ya. Jadi memang sebelum dilakukannya proses eksternal audit ya oleh kantor akuntan publik, secara internal perusahaan itu harus dipastikan ya memang ter apa namanya terjaga lah gitu ya, terjaga daripada hal-hal yang memungkinkan karyawan, pegawai itu melakukan kecurangan. Dengan cara apa? Dengan cara adanya internal audit. Karena internal audit ini dia bisa mendeteksi secara internal. Karena kalau sudah eksternal ini dampaknya bisa kemana-mana gitu. Kalau masih internal kan kita bisa memperbaikinya lebih cepat ya. Ketika misal terjadi fraud, terjadi kesalahan, terjadi apa namanya penyalahgunaan, terjadi miss ya dalam hal penggunaan standar gitu kan. Karena internal audit juga itu dia harus memastikan standar operasional prosedur itu dijalankan dengan benar gitu ya.
dengan benar. Nah, kalau misalnya internal auditnya bagus, ya, maka dia akan mengontrol resiko, ya, mengontrol resiko itu dengan benar. Mengontrol resikonya bisa jadi tidak terlalu tinggi. Nah, dalam poin ini ya, teman-teman bisa melihat ya di sini ada siklus penjualan, piutang usaha, penerimaan, ya, kemudian siklus pembelian, persediaan, hutang, pengeluaran, lalu juga penyimpanan, pengendalian kas, penerimaan, pengeluaran uang, pengadaan, pemakaian aset tetap. Nah, ini semua itu sangat perlu untuk dilakukan apa namanya? Ya, proses internal tingkat entitas dulu lah begitu. Ya, sebelum ke luar. Nah, kita akan coba melihat ya di poin 2501 di entity level. Nah, maksud daripada 2501 ini, ya ini saya sudah coba buatkan sedikit penjelasannya ya. Nah, kita coba baca ya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan control risk ini? Jadi, dalam audit, control risk itu adalah resiko bahwa kesalahan material atau kecurangan yang tidak dapat dicegah, dideteksi, atau dikoreksi tepat waktu oleh pengendalian internal perusahaan. Jadi, ada saja resiko gitu ya. Dalam hal apapun resiko itu pasti akan terjadi. Ya, bisa saja ada kesalahan material yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Nah, semakin baik pengendalian internal perusahaan, maka kontrol risk lebih rendah, akan lebih mudah lah gitu ya. Kita akan lebih mudah untuk mengontrol resiko daripada kecurangan tersebut. Sepertinya resiko nih, mungkin nanti teman-teman akan merasakan lah gitu ya ketika teman-teman bekerja yang memang pekerjaannya yang mengharuskan teman-teman itu terlibat langsung dalam proses, misal pembuatan laporan keuangan, proses penjualan, transaksi, ada pengeluaran uang, pemasukan uang gitu ya. Di situ akan terasa sekali gitu. Sangat terasa sekali resiko yang memungkinkan kita tergoda lah gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali internal perusahaan ini melakukan audit internal. Auditor dapat mengurangi pengujian substantif tertentu kalau misalnya ya pengendalian internalnya bagus gitu. Saya ulangi ya, auditor ini maksudnya adalah auditor eksternal. Auditor itu dapat mengurangi pengujian substantif tertentu ya kalau misalnya resiko daripada kontrol risk ini rendah gitu. Nah, sebaliknya, kalau misalnya pengendalian internalnya rendah, lemah, sehingga resiko kontrolnya itu sangat tinggi, sehingga auditor itu harus melakukan prosedurnya audit lebih banyak. Contoh misal, ketika si perusahaan itu melakukan kontrol yang sangat bagus terkait arus kas gitu ya, kas. Nah, karena di kas masuk, kas keluar ini kecenderungan resiko kecenderungan daripada kecurangan ini sangat tinggi sekali. Sehingga kalau misalnya auditor internalnya bagus, pengendalian internalnya bagus, si auditor eksternal tidak perlu lagi melakukan pengujian substantif yang mendalam. Ya, gitu ya. Oh, saya sudah percaya audit internalnya bagus nih, gitu ya. Makanya dia tidak perlu melakukan kegiatan pengujian substantif tertentu yang memang sangat mendalam sekali itu nggak perlu. Nah, contoh maksudnya pengujian substantif ini kita akan menghitung lah gitu ya. Ini kasnya di kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa, kas yang di luarnya berapa, nanti akan kita uji. Nah, kalau memang itu tidak rasa perlu karena pengendalian internalnya bagus ya kita nggak perlu gitu ya.
Nah, ini terkait entity level, ya. Terkait level di sini eh, indeks 2501, di mana di sini kita melihat bahwa terkait beberapa komponen pengendalian internal. Nah, contoh nih misal ya, ini sangat banyak sebenarnya. Ini akan saya jelaskan sedikit saja, ya. Komponen pengendalian internal di sini ada misal terkait struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, proses penilaian risiko, pemantauan atas pengendalian, ya, atau komitmen terhadap kompetensi. Nah, ketika auditor menilai ini bagus, memadai, ya, maka pengujian substantif ini tidak perlu dilakukan secara detail lagi. Nah, di sini juga ada kita bisa melihat evaluasi pemahaman pengendalian. Contoh misal, apakah manajemen berdasarkan pengawasan TCWG telah menciptakan dan memelihara budaya jujur dan perilaku etis? Kalau iya, berarti kita tulis memadai. Apakah manajemen telah memastikan bahwa nilai integritas dan etika telah dilaksanakan? Kita tulis memadai, gitu ya. Jadi kita menjawab daripada pertanyaan yang memang sudah disediakan di sini. Sehingga kita bisa tahu bahwa kebijakan atau struktur organisasi, ya, kemudian sumber daya manusianya, integritasnya bagus atau enggak sih gitu kan. Nah, contoh misal ya sederhananya lagi pengendalian. Nah, misal ini nih, ya. Ini adalah salah satu pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi teman-teman nanti akan menjawab ini. Apakah transaksi yang terjadi telah diotorisasi oleh manajemen sesuai dengan wewenangnya? Penting nggak sih sebenarnya otorisasi dalam sebuah transaksi? Ini sangat penting sekali. Contoh, ya, teman-teman misal di bagian gudang deh, misalnya bagian gudang. Nah, bagian gudang ini ternyata kosong, gitu ya, kosong barangnya. Sehingga bagian gudang harus mengisi lagi barangnya. Nah, bagian gudang itu akan melakukan pembelian ketika PO misalnya purchase order itu dikeluarkan, ya. Nah, purchase order itu pasti ada otorisasi dari siapa? Dari atasan. Nah, biasanya juga otorisasi ini pun biasanya ada limitnya gitu ya. Ketika misal limitnya pembeliannya di atas 1 miliar, otorisasinya di struktur organisasi tertentu gitu. Apakah transaksi yang dilakukan telah didukung oleh bukti dan dokumentasi yang memadai? Nah, ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak ada dasar untuk melakukan proses pembelian, tiba-tiba kita membeli barang tanpa ada perintah gitu kan. Nah, ini pun salah gitu. Nggak boleh. Karena dampaknya ketika misal kita inisiatif sendiri gitu, oh ini udah mau habis nih. Kita melakukan proses pembelian tanpa ada dasar. Bisa jadi sebenarnya hal tersebut dilakukan karena perusahaan memang sedang mengurangi produksi gitu. Jadi bagian tertentu tidak perlu mengisi lagi, ya. Nah, jadi penting sekali nih pengendalian-pengendalian ini. Nah, nanti teman-teman akan mengisi ini, ya, di bagian previous index, evaluasi pengendalian, nanti diisi apakah kira-kira semuanya memadai. Kalau misal ada satu saja yang memang dia tidak memadai gitu ya, ini biasanya tidak komplit gitu, incomplete ya artinya. Begitu. Ya, jadi semuanya harus dicek dan kita sesuaikan juga sebenarnya dengan soalnya. Tapi yang harus teman-teman pahami tujuan daripada poin 250 ini apa sih gitu ya. 2501. Jadi kita harus tahu proses pengendalian internalnya seperti apa, internal auditnya bagaimana gitu ya. Nah, itu untuk 2501.
Ya kan di sini nanti ketika misal ada tulisan memadai dan tidak memadai ini akan otomatis terisi. Ya, aktivitas pengendalian tidak memadai. Nah, nanti resikonya akan terlihat di sini, ya. Pengendalian telah memadai. Kemudian kalau misalnya kesimpulan dari beberapa yang tadi belum memadai gitu ya. Memang ini komplit ya, tapi mungkin akan ada catatan gitu. Sehingga nanti catatan ini akan menjadi resiko. Resiko apa? Resiko kita akan melakukan pengujiannya lebih jauh, pengujiannya lebih dalam, gitu ya. Oke, itu dulu untuk entity level. Nah, untuk 2502 ini kan terkait uraian siklus penjualan, piutang, usaha, dan penerimaan. Nah, maksudnya apa sih? Ya, jadi di indeks 2502 ini kita akan menilai kontrol pada proses penjualan, penagihan piutang, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada otorisasi penjualan, penomoran faktur berurutan, rekonsiliasi piutang, gitu ya. Dan semuanya pun harus dinilai, bukan harus lah ya. Artinya idealnya adalah memadai semua, gitu. Nah, mungkin saya pengen dengar ya, kira-kira apa sih fungsi daripada penomoran faktur yang berurutan ini? Teman-teman bisa ini nggak? Bisa bantu saya nggak kira-kira? Ditya atau Susi boleh. Penomoran faktur yang berurutan ini tujuannya apa sih kalau secara pengendalian internal dan apa auditor eksternal akan melihat itu ketika berurutan ya dia akan menilai bagus lah gitu. Kira-kira tujuannya untuk apa? Penomoran faktur yang berurutan atau invoice-nya nomornya berurutan. Atau nota lah begitu ya. Ya notanya itu nomornya berurutan. Tujuannya untuk apa? Kayak untuk memastikan transaksinya tercatat, Pak. Atau Oke. kayak mencegah adanya faktur kayak ganda atau fiktif. Heeh, betul ya. Betul. Jadi ketika misal ada nomor faktur ganda, ini malah dicurigai nih ya, kok ada nomor yang sama gitu ya. Padahal nomor faktur itu secara otomatis tergenerate gitu, atau sebelumnya sudah ada nomornya. Tapi kok ini double gitu. Nah ini bisa jadi indikasi bahwa telah terjadi apa namanya manipulasi lah gitu ya, manipulasi. Nah coba kan kita lihat ya di 2502 ini seperti apa sih. Nah, teman-teman nanti bisa melihat juga ya bagian soalnya gitu ya. 2502. Ini 2501 nih ya. Dimisalkan untuk menjawab kertas 2501 level mengenai bisnis sebagai berikut. Manajemen telah membudayakan kejujuran. Berarti kan tadi memadai gitu ya. TCWG kurang melakukan pengawasan, pengendalian internal. Berarti kurang memadai tadi kan. Nah, kalau ini kan harusnya TCWG sudah melakukan pengawasan. Nah, kemudian misal 2501 sudah ya, 2502 untuk menjawab perasaan 2502 uraian risiko penjualan piutang penerimaan terdapat pada pernyataan rangkuman yang diisi pada 23 berikut. Oke. Penjualan dilakukan dari pesanan dari pelanggan SO, ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa penjualan ini otomatis ya, otomatis sudah ada penjualan dilakukan dari pesanan dari pelanggan SO. Siklusnya apa di sini? Ya, siklusnya di sini harian. Kita lihat nih.
Siklus harian, mungkin kita sesuaikan dengan gambar aja ya di sini ya. Siklusnya harian, kemudian identifikasi resikonya apa sih? Overstate penjualan, ya. Identifikasi resiko. Jadi kita seorang auditor itu juga harus mampu mengidentifikasi kira-kira resiko yang akan terjadi apa gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan yaitu otorisasi gitu. Nanti teman-teman bisa melihat di sini. Kemudian dokumentasi aktivitas pengendalian SO dari pelanggan. Nah, ada yang tahu nggak SO itu apa? Sales order bukan Pak? Sales order. Sales order dari pelanggan. Oke. Dan surat jalan ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman bisa ngikutin ini juga ya. Karena ini soalnya nggak terlalu jelas lah gitu ya. Oke. Nah, ini referensi ini pun otomatis ada ya. Oke. Jadi poin dari 250 ini kita akan melihat ya. Kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya pengendalian yang dilakukan oleh si perusahaan tersebut. Nah, yang 2502 ini tadi kita bicara masalah pengendalian penjualan, piutang usaha dan penerimaan. Ya, ini soalnya sepertinya memang terbatas ya. Jadi kita mengikuti dari gambarnya saja. Karena nanti langsung ke 260. Tapi kita akan lihatlah maksud daripada indeks 2502, 2503 itu seperti apa. Nah ya, yang tadi ya kita ulangi ya. Jadi 2502 ini berbicara masalah kontrol pada proses penjualan, penagihan piutang dan penerimaan kas dari pelanggan. Ya, contohnya itu apa? Ini tadi otorisasi penjualan, penomoran faktur gitu kan. Nah, kemudian berikutnya untuk 2503 dia itu menilai apa sih sebenarnya? Dia menilai atas pembelian barang, persediaan, hutang usaha, pengeluaran kas. Ya, kalau tadi kan itu lebih kepada penjualan, piutang gitu ya. Nah, kalau ini pembelian barang. Pembelian barang yang nanti berhubungan sama persediaan. Nah, persediaan ketika pembelian barang bisa jadi pembeliannya secara kredit, maka kita akan melihat juga bagaimana sih kontrol terkait kreditnya, hutang usahanya gitu ya. Lalu pengeluaran kas. Nah, contohnya kita akan mengecek bagian approval pembeliannya gitu. Coba akan kita cek juga ya di atlasnya 2503. Oke, pastikan sih sebenarnya ininya komplit ya. Jadi nah, teman-teman memastikan ininya terisi. Nah, contoh di sini deh. Uraian siklusnya kan sudah terisi ya. Ini harus diisi harus sebenarnya. Nah, poinnya adalah akan terkaitnya persediaan utang usaha. Ada nggak di gambarnya ya? Nah, poinnya sih sebenarnya sama ya. Kalau tadi kan di bagian penjualan, kalau ini bagian pembelian, gitu kan? Nah, intinya kita akan melihat apakah bagian penjualan ini memadai atau tidak pengendaliannya, ya, pengendaliannya. Oke, kemudian 250 penyimpanan kas. Nah, kas juga sama, poinnya sama mirip, ya. Nanti tinggal kesimpulannya saja, teman-teman pastikan ini juga memadai sehingga nanti status KKP-nya komplit. Ya. Nah, kalau kas itu eh,
Ya, tadi menilai kontrol atas penyimpanan uang tunai, kas kecil, rekonsiliasi bank, akses terhadap kas. Nah, mungkin saya juga kalau boleh bisa dibantu ya kira-kira bagaimana si perusahaan itu mengontrol terkait kas kecil misal atau penyimpanan uang tunai. Seperti apa kira-kira kontrol yang bisa dilakukan oleh perusahaan terkait kas kecil? Ada yang mungkin bisa bantu saya? Bagaimana perusahaan itu melakukan kontrol internal terkait kas kecil? Van, bisa bantu Van? Eh, kalau pengalaman sih paling itu Pak apa? Biasanya kan dipatok tuh kas kecil berapa? Misalkan 5 juta atau 2 juta Mm-mm. per Hari. dikasih. Nah, nanti kalau dia mau klaim lagi, atau udah mau habis, dia ngasih bukti transaksinya. Mm-mm. Baru bukti transaksinya dicek, setelah itu baru dikasih lagi tambahannya. Jadi Mm-mm. Oke. patokannya 5 juta, kalau udah mau habis dikasih lagi bukti pengeluarannya, baru ditambah lagi gitu sih. Oke. Dan itu yang tadi dilakukan itu kan sebenarnya adalah hasil daripada pengendalian internal yang dilakukan oleh institusinya, gitu kan? Mereka membuat kebijakan, misal 5 juta gitu ya, 5 juta. Oke, nggak masalah, 5 juta. Kemudian proses pengajuannya harus seperti apa? Nah, itu perlu dilakukan, gitu. Ya, jadi memang eh, kontrol yang dilakukan oleh perusahaan ini baik misal terkait penjualan ya level entity-nya ya entry levelnya kemudian bagian pembelian persediaan kas lalu juga pengeluaran uang semuanya harus dikontrol ya semuanya harus dilakukan pengendalian sehingga orang auditor eksternal ini juga tidak terlalu luas untuk melakukan uji substantif tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya pengendalian internal ini tidak dilakukan? Nah, ini yang kadang menjadi apa pekerjaan seorang auditor eksternal ini menjadi sangat panjang gitu ya. Karena dia akan mengujinya jadi beberapa kali lipat lah gitu yang harusnya ini tidak dilakukan. Ternyata ketika di perjalanan menemukan kondisi tertentu ya yang memang mengharuskan dilakukan pengujian karena pengendalian internalnya kurang bagus gitu. Ya, ini menjadi juga harusnya dalam perhitungan yang tepat lah gitu ya untuk seorang auditor. Karena kan mungkin di awal-awal teman-teman pernah melakukan ya, kita akan menghitung nih berapa lama sih sebenarnya pekerjaan ini, 30 hari, 30 hari ini pekerjaannya apa saja, dari mana? Dari resiko yang sudah diuji gitu ya. Ketika si perusahaan itu levelnya high risk, artinya pengujiannya akan panjang juga. Ya, karena kalau misalnya di tengah perjalanan teman-teman baru menemukan ini, ya gitulah resikonya akan pekerjaannya akan 2 kali lipat lebih panjang, ya. Luas pekerjaannya pun akan semakin luas, gitu kan. Dari sisi waktu pun akan semakin panjang. Nah, tentu saja dari sisi biaya yang dikeluarkan oleh seorang auditor itu pun sama, akan membengkak lah gitu. Seperti itu ya. Nah, kita punya waktu berapa menit lagi ya? Nah, ini kan coba saya detilkan sedikit lagi. Nah, terkait kontrol risk yang dilakukan oleh PT VB, ya, kita melihat bahwa kesimpulan daripada tingkat entitas ini, ya, entity level sudah dinilai memadai, gitu, ya. Karena auditor telah melihat pengendalian lingkungan yang diterapkan manajemen, termasuk struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, kebijakan perusahaan, serta fungsi pengawasan itu sudah dilakukan. Tata kelola perusahaannya sudah baik.
Jadi kita akan membaca kondisi yang seperti ini pada tingkat entitas atau entity level, level entity. Ya, kalau misalnya bagian pembagian tugasnya masih tidak jelas, masih double-double, kayak misal bagian accounting dan finance itu dilakukan dengan satu orang, itu resiko kan sangat tinggi ya. Resikonya sangat tinggi. Finance dan accounting yang mencatat dan yang mengeluarkan uang itu dijadikan satu orang, itu sangat beresiko sekali. Nah, kemudian di siklus penjualan, ya, di sini kita melihat auditor melakukan penelahan terkait piutang, penjualan, penerimaan kas dari pelanggan, ya. Nah, pengendaliannya apa yang bisa dilakukan? Tadi otorisasi transaksi, kemudian pemisahan fungsi bagian penjualan, penagihan, dan penerimaan kas. Ini harus terpisah nih, gitu kan? Nggak boleh disatukan. Bagian penjualan, penagihan, penerimaan kas, semuanya jadi satu, itu sangat beresiko. Kalau semuanya sudah terpisah, ya secara organisasi, artinya dia sudah memadai. Lalu untuk siklus pembelian persediaan, ya, di sini auditor mengevaluasi prosedur pengadaan barang. Oke, jadi bagaimana prosedur pengadaan barang di perusahaan tersebut? Apakah yang tadi sedikit saya jelaskan ya, apakah si barang tersebut langsung dibeli bagian gudang atau harus ada PO-nya atau harus ada SO-nya, misal gitu ya. Pencatatan persediaan, pengakuan hutang usaha dan proses pembayaran kepada pemasok. Ya. Pengendalian yang diterapkan mencakup persetujuan pembelian. Nah, kalau misal tidak disetujui, ya ini beresiko gitu ya. Kemudian dokumentasi transaksi yang lengkap. Nah, ini juga harus dilakukan. Kemudian poin 4 adalah penyimpanan dan pengendalian kas. Auditor menilai prosedur pengamanan kas termasuk pembatasan akses terhadap kas. Nah, ini penting juga ya. Akses, pembatasan akses terhadap kas. Jadi nggak semuanya itu bisa untuk mengakses kas lah gitu ya. Kemudian pengawasan terhadap saldo kas yang dimiliki perusahaan. Ya, lalu poin nomor 5 adalah penerimaan dan pengeluaran. Auditor melakukan penelitian terhadap prosedur penerimaan dan pengeluaran dana, termasuk otorisasi. Yes. Ini penting ya, otorisasi. Tadi juga sama, hal yang sama dilakukan di pembelian gitu ya. Otorisasi ini sangat penting. Nah, ini salah satu tanda bahwa si perusahaan itu melakukan pengendalian internal yang baik lah gitu. Nah, kemudian pengadaan pemakaian aset tetap. Nah, bagaimana pengadaan aset tetap itu? Nah, di sini sangat rentan sekali ya pengadaan aset tetap, prosesnya rentan terhadap kecurangan begitu ya. Nah, prosedur pengadaannya seperti apa? Apakah misal kalau di pemerintahan ya ada lelang begitu ya, atau penunjukan langsung begitu. Nah, ini tentu saja harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Sehingga kesimpulannya adalah eh ada beberapa resiko yang memang apa namanya cukup resikonya cukup tinggi lah gitu ya, cukup tinggi dan juga memang ada juga yang secara resikonya rendah ya, sehingga kita bisa melihat bahwa si PT Febi ini ya itu terkait pengendalian internalnya, tingkat entitas, penjualan, penerimaan kas ya, ini dinilai pada tingkat rendah ya hingga moderat gitu. Karena mungkin ada beberapa yang resikonya cukup tinggi seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman akan melakukan pengisian di bagian tersebut ya. Ini saya rasa masih relatif mudah. Jadi teman-teman akan mengisi bagiannya diisi dengan memadai-memadai. Nah ya, pastikan
sesuai dengan soal yang sudah ditentukan di situ ya. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Dan teman-teman bisa langsung lanjutkan di rumah untuk mengerjakan ini ya, dan jangan lupa dilihat soalnya supaya sesuai di jawabannya gitu kan. Seperti itu. Nah, nanti diberikan kesimpulan kenapa hal tersebut terjadi gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh mengisi seperti ini boleh ya. Mungkin itu sih ya, karena waktu kita juga tinggal 1 menit lagi. eh ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada ya, kita akan coba lanjutkan di rumah masing-masing ya. Teman-teman boleh mengisi yang kemarin kalau memang belum selesai, dan ini silakan dilanjutkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.